wa ila khusun jami'i masai-masaihina Kiai Maftuh Baslubini wa ila jami'i masai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatasaddar lan ngepalani sapa kaumun kaum fil majalis ing dalam pira-pira nggon lungguh al amah kang umum wa nadawat lan pira-pira nggon lungguh al khosoh kang khusus fayatakallamuna mongko padha guneman sapa kaum fi kulli maudu ing dalam saben-saben perkara kang den enggeni fi kulli wadin ing dalam saben-saben jurang fatarotan mongko ing dalam fatarotan mongko ing dalam saben ambalan tarohum ningali sira ing mengkono-mengkono kaum muhalikina halikang padha gawe kumpulan fi sama ing dalam nggon luhur wa tauron lan tingkah kang oleh go irina halikang padha ambles fi butin arti ing dalam jerone sumber ing dalam jerone mengkono bumi wa awaniatan lan mongso kang oleh ya khasuna padha bicara fitarihin ing dalam sejarah fitarihil umami ing dalam sejarah pira-pira umat ma ing perkara majo kang lewat awama minha saking mengkor-mengkor umam wa malan perkara hadoro kang hadir awama sumayang takilan padha ngalih sapa mengkono-mengkono kaum mindalika saking mengkono-mengkono tareh fi ulumil adab ing dalam ilmu ni adab wa tarihilan sejarah mengkono-mengkono adab suma ulumi dinuli pira-pira ilmu agama wa tafari ihlan pira-pira cabangane mengkono-mengkono adin pira-pira cabangane agama pira-pira cabangane agama suma ilal falsafah nuli ilmu falsafat bi aksamiha kelan pembagiane falsafat fayah bitunalan padha nabrak ing mengkono-mengkono kaum fikuli dari ka ing saben-saben ilmu khopto aswa ing dalem kaya nabrake unta kang nyaduk-nyaduk ferati amya ing dalem wengi kang banget petenge liyakula supaya ngucap semua anak menungso innahum tamstune mengkono-mengkono kaum iku ulama iku ulama hati-hati mas sopan santunnya dijaga kalau sudah bermasyarakat ya karena maaf orang itu akan dilihat adalah setelah ilmunya adalah sopan santunnya orang kalau kita itu maaf kita itu berkomunikasi enak kita punya etika orang akan enak komunikasi kita akan juga dipakai oleh orang tapi kalau kita punya ilmu tapi kita nggak punya etika kita komunikasi nggak enak ya orang akan malas juga memakai kita komunikasi enak grenon maaf mohon maaf itu enak itu terus kita ngade yang penting kita itu ya bermanfaat gitu aja lah yang penting kita bermanfaat gitu aja jangan sampai kita tuh ngade kecuali lah kan bi orang ipakon ongkuri hari ini problemnya kan gini kita itu harus membaca problem dan membaca hari yang akan datang hari ini problemnya kan kalau 3 tahun yang lalu itu problemnya itu orang
digiring untuk tidak mau kepada pemerintah, untuk marah kepada pemerintah 3 tahun yang lalu. Sekarang ini kita itu ada opini liar yang berupa bagaimana kita biar jauh dengan pendidikan agama, kita biar jauh dengan para kiai. Bolanya kan gitu kan. Beberapa hari yang lalu itu maaf, kejadian di daerah Galis di Terongan itu kan ada salah satu putra tokoh yang mengerjakan hal yang tidak senonoh, asusila, hingga yang terbawa adalah lembaganya. Lalu saat orang itu sudah lembaganya terbawa, akhirnya orang akan mondok itu malas. Saat mondok malas berarti kan orang akan jauh dari agama. Inilah giringan publik, tengah-tengah jenengan. Kalau dulu itu kan orang itu digiring untuk nggak senang dengan pemerintah, menjelek-jelekan Jokowi terus kan dulu. Sekarang kan menjelek-jelekan agama terus. Oh iya, kita Fatihah sekali ya. Ini maaf, ini lagi ada musibah di mana-mana. Semoga yang kena musibah ya sabarlah. Al-Fatihah. Dua hari yang lalu itu ada saudara ipar saya itu kan ada di Pontianak, itu mau pulang lewat laut, itu berangkat ke laut itu siang. Lah kok kapalnya itu bisanya malam karena cuaca buruk. Pontianak sekarang banjir. Tidak hanya di Jawa Timur, Pontianak banjir. Akhirnya orang mau ke laut nggak bisa. Semua banjir gitu. Bahkan berita tadi malam saya lihat tuh di Saudi juga hujan. Di Mekah apa di mana itu hujan. Karena adik ipar saya itu kan ada di Saudi. Kok mobilnya kok ada kehujanan gitu loh. Berarti kan Saudi hujan. Padahal kan sejarahnya kan jarang Saudi hujan itu jarang. Ya Allah, musibah di mana-mana. Ya gimana lagi? Semua kesukaannya Allah. Semua dikembalikan kepada Allah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan kalau setelah kuliah ya kuliah, tapi yuk jangan ambil filsafat dulu lah. Ambil jurusan yang lain, prodi yang lain, pendidikan agama, tapi jangan filsafat. Karena sejarahnya Al-Ghazali itu melawan tokoh filsafat kan lama, hingga ada kitab tauhid itu kan lama. Karena orang diajak untuk berpikir, terus akhirnya apa? Akhirnya sampai maaf otaknya itu kadang-kadang ukurannya adalah ukuran akal semua. Kalau sudah ukurannya akal kan bahaya. Jadi nggak diukur lewat agama, diukur lewat akal. Akal itu nggak bisa loh, masuk ukur itu nggak bisa. Saya 2 tahun yang lalu ada salah satu pengajar di UTM atau dosen lah bahasanya. Itu ada yang ingin buat pesantren. Karena dianggap itu pesantren itu kan gampang. Ada mulai 3.000 sekali makan, semisal 6.000, kalau makan 3 kali kan sudah 18.000 kan. Belum S-nya, belum ininya itu. Dianggap pendidikan itu pendidikan yang ada cuan di pendidikan itu. Setelah itu dia itu buat kamar 3, terus kos-kosannya dibuat seperti pesantren. Dapat seminggu nggak kuat, nggak selesai, nggak diteruskan. Mengapa? Karena dia harus menyediakan pengajar, dia harus menyediakan mu'alim, dia harus menyediakan tempat mandi, harus sholat jamaah dan sebagainya. Akhirnya nggak kuat, nggak jadi. Itu di UTM sekitar 4 tahun yang lalu sebelum saya sakit, saya kan sering ke UTM. Ingin ada salah satu dosen tuh mau ingin membuat pendidikan beragama. Dianggap buat pesantren itu gampang. Apa? Karena ukurannya adalah finansial. Ternyata setelah tahu perkembangan 1 minggu aja nggak kuat, nggak jadi Pak. Ternyata sulit Pak. Iya, jenengan nggak melihat riadohnya seorang ulama. Malam nggak tidur, siang manggiin tamu,
ini dan harus baik dan seterusnya. Akhirnya nggak kuat. Sudah Pak, saya nggak, bukan bidang saya. Ya memang bukan masalah bidang, masalahnya kan Allah semua ini yang wong ini urusannya agama, urusannya Allah semua kok dianggap bisnis juga bisa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taron ningali sira sirdamah ing sak golongan cilik minal ananin saking golongan bangsawan. Kodamu hal utawi delamaane mengkono-mengkono sirdamah film ing dalam banyu wa anfuha utawi irunge mengkono-mengkono sirdamah iku fis sama ing dalam arah langit, ing dalam arah langit. Cuma berdoa terus ya. Wahia utawi sirdamah iku khusalatul sufaha dadi asore pira-pira wong kang goblok tahtalu hale gumedhe sapa sirdamah ihtiyal jababiro ing hale kaya gumedhene pira-pira ratu kang nyerang watap tusulan nyiksa sapa sirdamah batsal kosawiro kaya ning nyiksane kosawir itu adalah al aswad perkara kang ireng al aswad wa tajlisulan lungguh sapa sirdamah jilsatal akabiro kaya lungguhe pira-pira raja dalam sebagian makna itu dimaknani gini. Kaya lungguhe pira-pira raja Persia wa tamsilan lumaku sapa mengkono-mengkono sirdamah misyatal qasirah khale kaya lungguhe ratu tanah Rom wahia utai sirdamah iku lafil ini ora ing dalam golongan wala nafilan ora unta kang den momoti lafin nafil ora jumenengi peperangan wa in sa'alta lamun takon sira ahadan haulail ananin ing mengkono-mengkono pira-pira wong kang gumedhe ansafa bihadil akabiro saking sebabe mengkono-mengkono sifat kang gumedhe aja bakal mongko jawab sapa ahad ing sira inna hadza iku minal ibaah saking nyegah ndadekake wa mal ibau ora ana utawi kang nyegah celo iku layak lamun weruh lauyak lamun meruh sapa akad illa tadhiro iku aing itu bersihake ati ambersihake jiwa minal adnasi sanging kotoran watan wihuhalan bersihake mengkono-mengkono anapsu anil arja si saking najis anil arja saking najis wa hamduhalan gelemake mengkono-mengkono nafsu alal ma'ali ngatasi bro luhur al umur luhure perkara kang sumaya lita abah supaya nyegah apa anapsu aldoim ing penganiayan falatuki mongko aja jumenengi apa anapsu al khosfi ing ngarasi asor wala tarsulan ula rido biduli klan ino
wala tamilan ora condong apa mengkono-mengkono nafsu ila sain maring ila sanil afal maling Allah ni boro penggawe bal tak kudu balik ojo ngalap sapa mengkono-mengkono nafsu bisi mami solihin kelawan kendaline kang bagus bisi mami solihil amal kawan kendaline bagus amal watasiru lan lumaku ne mengkon watasiru lan lumaku ne mengkon nafsu fimana hizin ing dalam dalan fadilin kang utama fadil akhlaki kang utama akhlake ya Allah jenengan tuh cari manakib mas itu jangan terlalu jauh kepada manakibnya para ambiya lihat guru jenengan itu sudah cukup manakibnya Kiai Muntasor manakibnya Kiai Zubair manakibnya Syekhona itu sudah cukup lihat bagaimana beliau saat dulu ngaji ke Sidogiri bagaimana khaliah beliau kepada masyarakat bagaimana beliau itu maaf dalam ibadahnya bagaimana beliau dengan warga itu sudah cukup itu contoh Syekhona Khalil ya saat di Mekah itu nggak pernah beliau itu istinja beliau itu berak atau beliau itu akemi di daerah haram beliau kalau akemi atau kencing itu di tanah halal padahal tanah haram ke tanah halal itu kan agak jauh sekitar 5 kilo lebih ini berarti kan beliau kan jarang berak dan jarang kemi berarti kan jarang minum beliau itu jarang makan bahkan saya itu pernah dapat cerita dari almarhum orang tuanya Ustadz Faris Salman tuh dari Lerpa beliau itu kan dulu itu kan santrinya Kiai Muntasor Muhammad Kiai Muntasor abahnya Kiai Zubair santri sini beliau katanya Grenon Kiai Muntasor itu nggak punya toilet nggak punya kakus kalau bahasa Maduranya nggak punya WC mengapa karena beliau itu kalau ketika didik gitu terus kalau atensi kan didik komplikat itu memang beliau nggak punya katanya ya Allah jarang ada beliau itu kalau Syekhona Muntasor kalau Syekhona Zubair kan ya seperti itu kan kalau wiridan nggak begitu banyak kan ya cuma istighfar astagfirullahaladzim alhamdulillah baru Allahu Akbar biasa itu kan setelah itu ba'diyah menjaga kebersihan ya itu tok riwayatnya Syekhona Zubair itu jadi nggak begitu banyak nggak seperti guru-guru yang lain itu kan wiridan hizib nasor hizib nawawi enggak beliau cuma sederhana gitu tapi beliau itu menjaga khaliyah kepada tetangga khaliyah kepada gurunya khaliyah kepada yang lain dulu ada beredar berita Syekhona Zubair itu saat di Sidogiri nggak naik saya tuh pas main ke baru-baru tuh main ke Telomar itu ada namanya alumni Ustadz Musleh itu orang tuanya kan mertuanya kan juga alumni Sidogiri beliau menceritakan betul Syekhona Zubair itu nggak naik tapi nggak naiknya bukan karena nggak bisa karena apa maaf saat ujian beliau itu nggak dikerjakan tapi ya itu tawaduknya itu masa ampun Syekhona Zubair saat di Sidogiri itu kalau sambil nunggu guru datang itu kan baca Quran jadi kalau ada guru datang beliau sudah di Qurannya sudah dihilangkan jadi sambil nunggu guru datang ke kelas itu beliau mutolaah jadi nggak betul kalau Syekhona Zubair itu nggak pintar nggak betul
pinter beliau itu. Cuma nggak katon gitu loh, nggak katon, nggak kelihatan. Itu yang saya dapat sejarah dari mertuanya Ustadz Musrih yang asli Lerpak yang nikah di Telomar itu gitu katanya. Pinter Syekhona Zubair itu cuma nggak kelihatan orang. Ya Allah, guru kita itu seperti itulah. Apa itu men, memperlihatkan dirinya seperti nggak mampu padahal beliau itu mampu. Saya masih ingat, saya itu awal-awalnya masuk ke Demangan. Syekhona Zubair itu maaf, dulu itu kalau bulan Sa'ban itu beliau itu merawahkan Ki Abdul Azim di depan C itu dulu. Beliau mutolaah dengan Ki Abdul Azim. Kalau Ba'da Asar itu mutolaah dengan Mas Abduh itu. Karena untuk persiapan mulang bulan puasa. Ya Allah, itu sekelas beliau yang sudah jadi pengasuh, santrinya 1.500 lebih, beliau masih mutolaah. Dan beliau itu nggak malu mutolaah di depan banyak santri. Lagi loh, ini yang harus kita tiru. Jamaahnya beliau itu 24 jam, 5 waktu beliau ngimami sendiri. Terus beliau ngontrol kebersihan sendiri. Jadi kita lihat Syekhona Zubair itu kita lihat jangan keanehannya, tapi lihat daripada istiqomahnya, kebaikannya itu loh ya. Contoh maaf, hal yang sepele. Kalau dalam taklim itu kan nggak berani orang tuh bersih-bersih, ba'da isya kan nggak berani. Sapuan ba'da isya kan nggak berani, karena yusul fakroh. Tapi kalau Syekhona Zubair, ba'da isya, kancangan pakun suruh sapuan kan, sapuan kan ini. Mengapa? Neser santre, munlok bersih deki lo pernah, munlok pernah deki pas munduka pas gagal nanti nikah. Berlandaskan dengan kaidah fikih yang keren kan. Neser santre, munlok pernah deki santre, munlok pernah tempat santre lo kerasan. Lah itu. Ada lagi itu ada saudara saya yang biasa nerapi saya itu namanya Haji Kosim dari Masran itu. Dulu kan maaf mas, dia itu kan dulu dibiayai oleh orang tuanya. Saat orang tuanya itu abahnya meninggal, dia pamit berhenti mondok, sowan kepada kiai. Duh, ada apa? Kak Linto pamit kiai, ada apa? Dari kulit terus amu si mondok. Alamak makmu deh. Mengapa kamu berhenti mondok? Orang sepuh laki lah tak ada. Karena orang sepuh bini Kak Linto. Oh iya, lo apa-apa. Cuma tolongi orang tuanya ya, birrul walidain afdhalu min thalabil ilmi. Saya nyari hadis itu sampai sekarang belum ketemu. Birrul walidain afdhalu min thalabil ilmi. Beliau berlandaskan sebuah pemikiran, kamu berhenti mondok nggak apa-apa, tapi kamu harus nolongi orang tuanya. Birrul walidain afdhalu min thalabil ilmi. Itu di hadisnya saya cari nggak ketemu. Di Quran nggak ketemu saya. Yang jelas kan biasa. Kalau birrul walidain banyak, tapi kalau birrul walidain afdhalu min thalabil ilmi kan belum ada itu. Tapi itu dawuhnya, asli dawuhnya Kiai Zubair Muntasor. Orangnya masih ada itu, Kosim itu. Ya Allah, saya ceritakan, saya tanyakan, Sim, tidak masih lambat Pak, Kak, gue lagi mondok, pas gue amu gue nyamis Kiai Zubair, pas gue pamit karena gue amu dari situ kiri. Akhirnya beliau jawab, iya nggak apa-apa, Cung, karena birrul walidain afdhalu min thalabil ilmi. Hede sebenarnya nolongi orang tuanya, karena orang tuanya tinggal perempuan tok, nggak ada saudaranya, akhirnya berhenti gitu loh. Ya Allah. Jadi kita kembali kepada riwayat-riwayat para kiai itu di Demak itu aneh-aneh pokoknya. Aneh-aneh gitu ya. Kiai Abdullah itu kalau Syekhona Abdullah Bali Abdullah Sahol itu kalau nggak mutolaah nggak berani pulang beliau. Pernah satu ketika itu malam itu beliau itu kan konjangan. Akhirnya nggak mutolaah beliau. Waktu masuk bulan itu sudah masuk siang. Orang luar itu datang semua sudah mau ngaji. Akhirnya beliau istirahat dulu, libur dulu. Gue lagi mutolaah kata ini kalau itu sekelas Kiai Abdullah. Padahal Kiai Abdullah Sahol itu orang yang terkenal alim dulu. Kiai Abdullah Sahol itu terkenal alim. Ada muskilan kepada Kiai Abdullah itu dulu. Karena saya masuk Demak itu 2001. Kiai Abdullah itu mutolaahnya sudah
sudah muhalla bukan mahali. Kalau mahali kan salahnya Minhajul Thalibin. Beliau mutolahnya al-muhalla. Al-muhalla itu Ibnu Hazm yang itu yang memperbolehkan gitar itu. Itu kan Ibnu Hazm itu. Itu Ki Abdul itu mutolahnya sudah al-muhalla. Beliau itu al-muhalla mutolahnya. Bukan al-mahali al-mutolah. Mutolahnya al-muhalla sudah. Ya Allah. Makanya Ki Abdul itu kan alim. Tapi beliau itu dalam disiplin ilmunya, beliau nggak mau ngajar kalau belum mutolaah. Kan keren ya beliau. Nggak akan mutolaah, nggak akan ngajar kalau belum mutolaah. Ini adalah spirit bagi saya. Dan memang ini adalah kewajiban seorang pengajar itu sebelum ngajar harus mutolaah. Saya itu dulu dinasihati oleh guru-guru saya di Lirboyo. Kalau sebelum ngajar, sebelum ngaji harus mutolaah. Karena kalau nggak mutolaah, maaf, santri menerima ilmu itu sulit. Tapi kalau kita sudah mutolaah dulu, kita baca kitab itu santri yang mendengarkan gampang gitu ya. Itu saya dari ilmu dari Lirboyo gitu. Jadi jenengan tuh nggak usah cari manakib yang lain. Coba sama gali manakibnya Syekhona Khalil, Syekhona Muntasor, Syekhona Zubair, dan guru-guru kita yang lain. Bagaimana dulu mondoknya Kiai Ahmad di Lirboyo, setelah itu ke Yaman. Kiai Ahmad itu kan, maaf, secara sekolah itu adik kelas saya. Kiai Ahmad, Kiai Hasim, Kiai Fathul itu secara sekolah itu adik kelas saya. Tapi beliau semua saya anggap guru saya. Mengapa? Karena saya mondoknya di Lirboyo dulu mondoknya ke Syekhona Khalil. Berarti beliau adalah putra guru saya gitu ya. Jadi walaupun terus sekolahnya itu adalah adik kelas saya, beliau adalah guru saya. Saya pernah diingatkan dulu oleh senior saya, namanya Pak Ridwan Koyum. Itu beliau tanya ke saya satu, Deng, nggih Pak, sampean ngaji apa? Saya diam, belum ngaji Pak. Hede demangan lo ngaji dia. Cek gaya dia ngaji. Engki. Napa Pak? Hede makin lo ngaji. Anak foto nasional Pak Kun guna Hede. Mengapa Pak? Karena Ki Abdul Karim dulu juga ngaji ke Demangan. Pak Kun guna Hede makin lo ngaji. Engki Pak, siap. Akhirnya saya mulai ngaji. Ya kadang-kadang maaf dengan keterbatasan saya tuh kesehatan, saya ngajinya kadang Jutoju dan Romaneka menabi Ki Ahmad Mulang itu saya itu mendengarkan, atau Ki Fathul Mulang, Pak Daisa itu saya mendengarkan di sini beliau ngaji taklim itu, atau yang sekarang Kiai Zain mau Sulam Taufik atau Fathul Khalid itu saya mendengarkan gitu. Itu mendengarkan ya kalau istifadah gitulah. Akhirnya apa? Saya cocokkan dengan daung saya yang saya dapat dari Lirboyo atau dari pondok-pondok yang lain gitu. Kita harus tetap ngaji walaupun toh nggak berhadapan dengan beliau, tapi dari jauh saya mendengarkan mic-nya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ampun ki. Nikahlah kol lebih. Al-Fatihah.